Oke, balik lagi bareng gue di Baper TV dan kali ini kembali gue menghadirkan narasumber yang pernah kemarin bercerita di konten gue si Sobur. Siap. Mata Bur, nggak bosan kan Bur? Aman. Oke, aman Bu. Oke, jadi kali ini Sobur punya pengalaman cukup menarik, mungkin lebih seru dari yang kemarin cerita itu pendakian di Gunung Ciremai ya Bur? Sekarang di Gunung Ciremai. Di Ciremai, baik. Itu kejadian tahun berapa Bur? Itu baru belum lama itu Bang, 2023. 2023. Katanya lu pernah ngalamin itu ya yang sosok apa gitu ya kan? Oke, sip, datang. Oke teman-teman, jadi ntar gimana ceritanya tonton dari awal sampai akhir. Karena kalau lu skip ya lu nggak dapet inti dari si Sobur ceritanya seperti apa. Dan ini parah nih, merindingnya parah ya Bur ya. Iya, parah banget ini, parah banget. Jadi lu nyesel kalau nggak nonton dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya dari sekarang. Oke Bro, lanjut. Ya, jadi di tahun 2023 gua ke Gunung Ciremai via Palutungan tuh Bang, Ya. di Kuningan Jawa Barat. Itu di tahun 2023 waktu itu. Itu gua rombongan dari Depok, ada 6 orang. Iya 6 orang. 6 orang itu berangkat dari sini, kita nyewa elap, berangkat jam habis maghrib kalau nggak salah. Pulang kerja langsung tuh prepare, berangkat, packing segala macem. Karena di Kuningan itu ada kenalan, ada teman, jadi akhirnya kita minta numpang lah di tempat teman kan. Akhirnya numpang kita di rumah teman, ngopi-ngopi lah tuh, nyampe lah tuh, nyampe ngopi-ngopi segala macam, nanya-nanya soal Gunung Ciremai. Gimana, Kak? Palutungan. Palutungan ya? Gimana? Yang katanya jalur ini banyak mistisnya, karena emang waktu itu gua hari biasa ya Bang, jadi sepi itu gunung. Gua waktu itu naik hari Selasa itu naik. Hari Selasa gua naik, karena emang hari biasa jadi sepi tuh, sampai di pos Simaksi aja tuh. Biasanya kan kalau di pegunungan rame ya, kalau hari-hari weekend mah, cuman di hari biasa pasti sepi. Gua sampai di pos pendaftaran cuma segrup gua doang, 6 orang. Di saat itu. Lanjut. Cuma gua doang tuh 6 orang. Akhirnya gua ngisi formulir, Simaksi segala macem, 6 orang itu. Nah nggak lama gua habis ngisi, ada lagi nih rombongan, cuman 4 orang lah. Jadi hitungannya gua jalan tuh cuma ada 2 rombongan sama gua. Jalan udah beres nih semua, dicek kesehatan segala macem, jalan sampai tuh di jalur Palutungan. Itu dari di pos Simaksi itu jauh banget Bang jalan. Sampai pos itu. Sampai pintu gerbang Palutungan tuh jauh banget gue jalan. Kisaran berapa meter lah, jauh dah pokoknya. Karena gue jalan itu setar kira-kira jam 9 pagi. Jam 9 pagi start gue jalan. Akhirnya sampai tuh di gapuranya Palutungan. Kita foto-foto nih. Itu sepi banget tuh. Kita doang tuh yang foto-foto sama yang rombongan tadi belakang. Jadi 2 rombongan. Kita doang tuh. Habis foto-foto, kita ngeteh lah bentaran di situ kan, emang karena perjalanan jauh juga dari pos Simaksi. Ngeteh bentaran, jalan lagi tuh. Jalan masih aman. Pos 1 aman, pos 2 aman, masih jalan. Masih biasa lah, teman-teman masih pada ketawa. Nah pas pos 3-nya itu tuh, di pos 3 tuh udah mulai ada yang aneh lah. Cuma gue sih nggak ngerasain, temen gue nih yang ngerasain. Katanya dia ada yang manggil-manggil, cewek. Dia ngeliat wujudnya, cewek katanya. Nggak jelas ternyata Nggak jelas sebenarnya. Sekilas doang. Rambutannya. Cuma tangannya kayak manggil-manggil gitu Bang. Tangannya manggil-manggil dia. Terus dia nggak berani cerita kan di situ.
cuma ngomong dong, udah jangan dulu, jangan lama-lama di sini, dia ngomong gitu, jangan lama-lama sini, jalan lagi yuk, dia ngomong gitu kan, ya udah yuk, akhirnya gue jalan lagi, terus ketemu lagi kan tuh pos 4 istirahat lagi, itu dia masih ke bawah sugesti dia tuh bang yang tadi masih keinget lah sama dia. Aduh gue gak nyaman nih dia ngomong gitu. Iya master, dia ngeliat yang sosok kayak gitu dia udah ke distract, pikiran dia udah segala macam udah kacau, pengennya nyampe bulu-bulu kan. Akhirnya di pos 4 kita jalan lagi, kita di pos 5 ngecamp. Di pos 5 ngecamp dia udah lumayan inilah ceria gitu maksudnya, udah nggak ketakutan lagi. Akhirnya kita nyampe jam berapa ya, jam 5 sore nyampe. Akhirnya gelar tenda udah gelap tuh. Rombongan yang satu lagi di sebelah sana di ujung gelar tenda juga. Akhirnya kita bikin kopi segala macem. Gimana di paling atas? buka aja. Makan lah, mau tidur nih jam 9 kalau nggak salah, jam 9 malam mau tidur ceritanya. Gue udah ganti baju kan segala macem, baju kita digantung nih bang di tali tendanya itu digantung, udah pada gantung nih baju, udah pada masuk dalam, kita tidur itu kita kayak digelilingin tuh, rusak. Kalau pikiran gua nih pasti babi. Iya pikiran gua soalnya kan di hutan pasti babi nih bang, pikiran gua begitu. Gua kan bawa pisau gunung yang panjang nih segini, gua taruh lah di samping gua tidur, takutnya dia masuk apa gimana kan. Iya pikiran gua, feeling gua babi nih, cuma nggak ada babi. Suaranya ada. Iya. Suara keresak-keresak itu ada gitu dikelilingin sama dia. Nah udah habis itu temen gue bangun tuh, bengong doang dia bangun, diem aja, nggak lama tidur lagi. Udah gue tidur kan tuh, gue sampai pagi bang, gue tidur bangun sejam gitu terus, karena dengar suara itu. Setiap jam tuh dengar suara itu. Yang lain gak dengar? Itu teman gue yang bangun mungkin dia dengar, makanya dia bangun terus tidur lagi. Terus? Iya pikiran gue babi, ternyata bukan. Ada apa-apa? Iya pas ini kan ada lampu kita dalam tenda ya, pasti kalau babi ya kelihatan ada bayangannya. Nggak ada? Ini nggak ada. Iya. Apa? Pagi-pagi kita bangun, itu tali tenda udah pada putus, putusannya rapi. Pikiran gue kalau diseluduk babi atau gimana kan pasti ada bekas ininya lah, Gigitannya? ini nggak rapi. Baju gitu tuh dijatuh-jatuhin sama dia. Iya, gitu bang kejadiannya. Terus? Akhirnya habis kejadian itu udah nggak pikirin lah, maksudnya udah cuek lah gitu. Pokoknya pikiran gue intinya babi ya, cuma di satu sisi masa babi bisa mutusin tali tinggi banget sih. Pikiran gue itu kan. Akhirnya udahlah cuek lagi tuh, bangun pagi kan tuh, keluar terus sarapan bentaran, ngopi, baru kita muncak. Mulai atas. Muncak itu jam 9 kalau nggak setengah 10-an lah. Itu udah siang sih bang sebenarnya muncak Ciremai itu. Udah kesiangan lah jam segitu. Harusnya pagi-pagi banget kan kalau mau muncak. Udah gitu gue jaraknya dari pos 5 ke atas ke jauh banget. Gitu air ada di pos 1 doang. Bawa galon tuh dari bawah, galon yang kecil yang segini. Akhirnya kita mutusin buat puncak, jalan rame-rame nih, berenam tuh. Itu masih aman. Di pertengahan tuh yang mau ke Goa Walet tuh ada persimpangan di situ, Palutungan, Apui, yang sebelah sana Linggarjati. Itu mah gue udah mulai ngerasain lagi tuh, karena emang dia nih satu orang yang yang ditampakin tuh dia doang tuh emang. Jadi dia ngerasain terus naik. Akhirnya gue mau turun lagi tuh bang, udah sampai setengah puncak. Nih bocah udah pada mukanya udah pada pucat segala macam kan, karena air juga nggak ada, air tinggal dikit banget bang. Naik, akhirnya temen gue ngomong, nih mau diterusin nggak? Itu yang dia ngeliat tuh, yang ngeliat sosok dia udah diem aja.
Gue bilang ya udah terusin aja, nanggung dikit lagi, gue bilang gitu kan. Ya akhirnya berangkat tuh, dia ngikut ya. Itu dia masih diem aja tuh. Cuma pas sampai puncak, alhamdulillahnya dia udah kayaknya udah hilang tuh pikiran mistisnya dia. Jadi udah mulai foto-foto, udah ceria lagi tuh, foto-foto segala macam. Udah beres, kita turun tuh, turun kalau nggak salah jam udah sore dah pokoknya. Soalnya kita muncak siang tuh, sama 10 tuh udah siang banget. Turun sore, nyampe bawah tuh kisaran udah mau jam berapa ya? Jam 3-an. Sampai bawah tuh udah mau jam 3. Akhirnya kita turun, kita buka ini lagi, buka kompor, makan lagi, istirahat bentaran. Nah itu dia yang ditampakkan itu masih ngerasain lagi tuh pas udah di pos itu. Dengan yang sama juga? Rasa yang sama. Akhirnya dia ngajakin, ayo turun buru maghrib nih, dia ngomong gitu. Pokoknya target kita sebelum maghrib udah harus ada di bawah. Target kita tuh sebelum maghrib udah harus keluar dari tanda. Ada udah prepare segala macam ke jalan. Nah di pos 4-nya itu tuh bang, dia ngeliat lagi itu sosok yang itu. Pas mau turun? Iya pas turun mau turun ke bawah. Mau gimana? Iya ngeliat lagi sosok yang itu, dia kayak apa ya, dipanggil gitu. Dia udah keringet dingin kan, udah ngomong, jangan lama-lama ngomong gitu. Turun lagi, jalan akhirnya sampai di pos 2. Dia masih pikiran dia tuh yang begitu, yang mistis terus. Terus tuh sampai bawah, sampai pos yang gue bilang Palutungan itu yang udah. Akhirnya udah sampai situ, baru dia ngomong. Katanya dia dipanggil-panggil, dibukain jalur segala macam. Iya, karena emang mulutnya dia juga dari sebelum naik udah lumayan sompral lah. Ya udah ngomongnya apa aja diomongin sama dia. Akhirnya pas turun sampai di gerbang itu dia ngomong, katanya dia diikutin, terus ngeliat sosok apa, diarahin, dibukain jalur, tau sosok dia. Terus sampai situ dia ke kamar mandi, ada toilet itu di gerbang itu, diketawain dia bang di situ. Dia doang? Diketawain dia doang. Gue kan nggak ada yang dengar ya, jadi gue cuek aja. Itu mah orang kali, orang udah di perkampungan, dekat perkampungan lah. Ya nggak tahu dia ngomong kayak gitu. Dia lagi ngincing, katanya ada yang tawa. Jadi gitu bang. Jadi emang ini ya apa sih, emang karena ulah dia juga ya? Iya sebenarnya iya sih. Mungkin emang karena mitosnya emang mistis ya di Surabaya, dengan atapnya Jawa Barat juga. Berarti itu masih tahun 2023 kemarin ya? 2023 iya, belum lama lah. Ya belum, cerita lu emang lebih parah sekarang gitu. Mungkin setelah ini nanti maksudnya next ke depannya kayak Gunung Salak, kurasa jauh lebih parah ya. Kalau Gunung Salak, kalau waktu itu kayaknya enggak. Oh gitu. Paling ya kayak teman-teman gue sih bang yang sering ngerasain gitu ya. Cuma nggak banyak lah kalau soal mistis sebenarnya di Gunung Salak kayak gitu. Bro, lu tuh mau naik lagi nanti? Selain? Insya Allah aku mau ke Arjuno. Tunggu ya kisah. Nah kan teman-teman Arjuno doain gitu. Iya doain biar sampai ke sono. Gue pengen banget bang seberang. Iya doain dulu ada rezekinya ya. Cakep banget tuh gunung. Iya. Mudah-mudahan nanti Baper TV kalau udah bisa mensupport. Amin. Kayak Neopol ya bro. Oke. Cukup. Siap. Oke, jadi mungkin itu teman-teman, dan pesan yang bisa diambil itu kalau kita lagi naik gunung mungkin jangan songong kali ya. Iya. Jangan songong, jaga etika, jaga adab gitu kira-kira ya. Soalnya kan emang jangan kan di gunung ya bro, kita tinggal di manapun aja kita pasti kita mau jaga etika, orang segan kita. Iya. Benar. Serius, kita nggak perlu badan gede, fisik kuat. Kalau kita songong ya ditonjok orang kayak gitu. Iya istilahnya. Kita sopan soal dihargai orang. Jadi gitu teman-teman. Pesan yang sangat berharga dari pendakian terbaik itu, tolong jaga etika kalau teman-teman mau naik gunung. Sebenarnya nggak naik gunung aja sih, ya di sekitaran ya kita, lingkungan kita lah. Iya. Cuma mungkin kalau di gunung kan lebih kepada yang tak kasat mata gitu ya, makanya sebenarnya lebih riskan ya, karena nggak kelihatan sama kita gitu. Jadi harus jaga banget gitu. Kalau emang udah siap mental ya silakan aja gitu. Tanggung diri itu sih. Nggak ada yang kuat ngelawan alam. Iya gitu. Oke, itu aja dari gue. Makasih banyak Sobur. Siap bang. Mudah-mudahan nanti ada waktu, ada kesempatan bisa kunjungi ke Baper TV ya. Siap.
dan bisa menghadirkan. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber, silakan kunjungi Instagram Budi Baper TV ataupun TikTok gua, bisa inbox ataupun di channel ini nanti bisa komen ataupun nanti bisa gue cantumkan nomor kontak untuk bersiap jadi narasumber seperti Sobul ini. Ceritanya banyak, kalau si bunuh aja pengalaman apapun yang berbau dan mistis bisa diterima di sini. Itu aja buat yang berkunjung, makasih banyak. Jangan lupa di share, di komen, dan di dukung channel ini supaya berkembang. Sekian dari gua, masih banyak. Salam penting, salam muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.